lagi yang belum bergabung, Nanda? Sepertinya 1 atau 2 orang saja, Pak. Oke, kalau gitu sampai ini menyusul ya. Kita mulai aja. Ini wajahnya nggak bisa nampak ya? Bisa, Pak. Jadi nggak bisa lihat ya. Tolonglah dilihatin dulu. Agar bisa melihat saya. Apalagi ini hari-hari terakhir kita ketemu ya. Setelah itu kan saudara ujian dan lulus dan sudah bekerja di nyebar, nggak ketemu saya lagi. Minimal ketemu di Zoom ini. Tapi nanti di akhir kuliah kita foto bersama ya. Buat kenang-kenangan aja. Ya, Pak. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Semoga semuanya sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai ya, saya akan menginfokan tadi sudah saya share mengenai bentuk ujian UAS ya. Itu seperti yang lalu ya, pembuatan makalah dengan topiknya sama nih, mempersiapkan diri menjadi ASN tangguh yang memiliki nilai-nilai Kementerian Keuangan. Cuman nanti saudara menulis dari perspektif atau sudut pandang apa saja, silakan yang terkait dengan masalah itu. Yang jelas materi pertemuan ke-8 sampai dengan saat ini yang sudah bahas itu yang perlu dipelajari dan dimasukkan dalam pembuatan makalah ini. Kalau yang terkait nanti, kalau saudara membahas tertentu dan terkait. Nah, di sini ditekankan oleh Dosko ya, jangan sampai terjadi nanti saling contek-mencontek, untuk mengoreksi. Kalau ternyata menemukan sama jawabannya, tidak nilai, ya, tidak dapat nilai. Dan apapun mutunya, apapun yang saudara perbuat adalah minimal kalau itu dibuat sendiri lebih bagus, lebih terhormat, dan nilainya nanti sesuai dengan hasil yang kita buat, gitu ya. Nah, itu masalah ujian ya. UAS seminggu lagi, nggak sampai seminggu lagi saudara akan langsung UAS. Tapi saudara kan sudah, biasanya berapa lama itu pembuatan makalah? Seminggu ya? Gitu. Ya kan? Berapa lama? 10 hari. Kurang lebih sepekan, Pak, ya, Pak. Pekan ya? Iya, makanya harus disiapkan. Apa mata kuliah lain semua membuat makalah seperti ini? Atau hanya ini, atau yang lain juga ada yang membuat makalah? Semester ini, Pak. Oh, cuman ini aja? Yang lain bentuk soal ya? Studi kasus paling ya? Iya, Pak. Oke. Selanjutnya, topik pertemuan ke-14 ini, pertemuan terakhir ini, topiknya adalah kecerdasan budaya ya, atau cultural intelligence ya, kecerdasan budaya, etika dan etiket ya. Maksudnya kecerdasan budaya ini, saudara, kita mempelajari berbagai adat istiadat ya. Budaya itu kan apa sih yang masuk budaya itu? Ya agama, ya suku bangsa, ya bahasa daerahnya, macam-macam adat istiadatnya itu budaya.
dan budaya itu kita hormati sebagai budaya masing-masing dalam rangka NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Nah, karena saudara nanti akan ditempatkan di suatu tempat, kita nggak tahu, baik apakah nanti saudara langsung penempatan di sana, ataukah nanti saudara kalau pas promosi ditaruh di suatu daerah, itu paling tidak saudara sudah memahami kebudayaan daerah setempat, ya, dan kebudayaan masing-masing pegawai yang ada di kantor tersebut. Itu isinya adalah dari berbagai ragam budaya Nusantara ini. Nah, oleh karena itu kita mempelajari itu, dan juga etika. Etika itu moral, ya. Kemudian etiket, sopan santun. Sebenarnya simpel aja yang nanti kalau kita baca di sini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Tapi itu harus wajib diberikan, diingatkan kepada saudara sebelum nanti saudara menjadi ASN. Nah, itulah kira-kira singkat tujuan maksud dari topik kecerdasan budaya dan etika serta etiket ini. Saudara, saya persilahkan siapa yang akan mempresentasikan terlebih dahulu. Waktunya maksimum 20 menit ya. Nanti kalau waktunya sudah mepet, ya secukupnya aja. Nanti kita nggak usah semuanya presentasi. Tapi ya siapa yang maju duluan. Silakan. Baik, Pak. Untuk kelompok yang ingin mengajukan terlebih dahulu, dipersilakan. Ya, Meli. Kelompok berapa? Kelompok 1, Pak. Ya, silakan. Baiklah, langsung kami mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil resume kami tentang kecerdasan budaya. Bisa dimulai, Tel? Lanjut. Kelompok 1 beranggotakan yang pertama ada Asyrafi Yusuf nomor 7, Debbie Nehemia nomor 10, saya sendiri Hafsah Meli Farila nomor 17, Marcella Raudatul Jannah nomor 18, lalu Putri Natasha Fauziah nomor 26. Lanjut. Materi pertama akan disampaikan oleh Putri Natasha Fauziah. Silakan Putri. Maaf, Pau, itu di mute, Pau. Oh, sorry. Bentar. Jadi, Bapaknya tadi udah bilang kan, kita itu bakal ditempatkan di mana aja. Berarti otomatis kita itu akan ketemu dengan hal yang baru, budaya yang baru gitu kan. Nah, jadi sebenarnya apa sih arti cultural intelligence itu? Itu adalah kemampuan untuk bekerja secara efektif dalam suatu kondisi dengan kebudayaan yang berbeda. Situasi dan kondisi yang dimiliki suatu negara tertentu ataupun wilayah tertentu, sehingga individu dalam dunia modern masa kini dituntut untuk mampu beradaptasi dan bekerja dengan suasana yang berbeda dari negara asal untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Lanjut. Terus ada 4 dimensi. Yang pertama itu ada metakognitif. Itu adalah tingkat kesadaran budaya tiap individu pada saat melakukan interaksi lintas budaya.
Baru motivasional itu kemampuan untuk mengarahkan bagaimana perhatian dan energinya. Baru kalau kognitif itu pengetahuan mengenai norma, praktik, dan konvensi. Dan behavioral itu bagaimana tingkah lakunya untuk menampilkan perilaku verbal dan nonverbal yang tepat ketika berinteraksi. Lanjut. Adanya keberagaman dalam budaya ini kan membawa potensi besar karena semakin banyak kita bertemu sama orang, makin banyak budaya yang kita tahu, maka kita itu makin luas wawasannya, makin bisa menerima pendapat juga kan. Tetapi karena misalnya berinteraksi dengan misalnya berbeda budaya kayak gitu, itu juga menimbulkan interpretasi yang berbeda ataupun konflik baru. Apalagi misalnya kayak kita ini ya, kelas online gini, dan kita itu kan dari budaya yang berbeda, apalagi cuman dari chat gitu. Jadi dari pesan chat biasa gitu. Jadi itu bisa menimbulkan konflik. Misalnya ketemu langsung aja bisa menimbulkan konflik karena perbedaan budaya, apalagi chat gitu. Nah, kalau misalnya ketemu langsung, mungkin kalau paling nyatanya itu kalau misalnya orang Batak itu kan suaranya agak keras ya. Nah, padahal itu memang mungkin bukan budaya sih dibilang, tapi memang bawaan orang Batak itu suaranya keras. Nah, ketemu misalnya sama yang suku Jawa yang suaranya lembut. Nah, itu dari situ kita harus berinteraksi. Jadi kita harus belajar. Oh, berarti suku Batak gini ya. Oh, berarti suku Jawa gini ya. Itu kalau misalnya dia ada berinteraksi antara suku gitu, pun budaya. Gitu. Selanjutnya dilanjutkan oleh El. Ini aku, Pau. Oh iya, satu lagi kultural detektif. Nah, itu alat yang sangat berguna untuk berkomitmen untuk berkembang kompetensi antara budaya. Nah, adalah berbasis kalian ini kayak misalnya memahami bagaimana cara memahami diri mereka sebagai makhluk budaya dan untuk mengantisipasi kemungkinan motivasi lain yang spesifik. Dan yang ketiga itu adalah untuk menjadi jembatan perbedaan budaya, mengakui budaya sebagai aset. Lanjut. Baiklah, akan saya lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu terkait self-assessment multicultural personality questionnaire. Yang pertama, self-assessment. Apa sih self-assessment itu? Self-assessment itu disebut dengan penilaian diri atau introspeksi diri gitu. Itu adalah sebuah teknik penilaian yang dilakukan oleh individu dalam menggali, menemukan, dan mengemukakan tentang kelebihan dan kekurangan dirinya dalam berbagai hal, serta mampu untuk menyikapi dan memperbaiki atas segala kekurangan yang ada, serta menguatkan dan mengembangkan lebih lanjut atas segala kelebihannya. Tujuan utama dari self-assessment sendiri itu adalah menumbuhkan rasa percaya diri dan tanggung jawab pada diri individu, karena penilaian yang tahu persis tentang dirinya sendiri itu adalah individu tersebut. Nah, fokus kita di sini adalah multicultural personality questionnaire. Apa sih multicultural personality questionnaire itu? Sebelumnya, kepribadian itu menjadi faktor utama dalam bersikap dan perilaku seperti apa dalam suatu lingkungan. Inti dari kepribadian multikultur ini adalah seseorang yang memiliki kepribadian multikultur dapat menghormati serta menerima budaya maupun budaya lain, berperilaku menghormati dan menerima segala perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mengukur kepribadian multikultural seseorang itu dapat dilakukan dengan alat ukur multicultural personality questionnaire itu. Nah, si multicultural personality questionnaire ini merupakan alat yang digunakan dalam skala pengukur pada tahun 2013. Terdiri dari 5 dimensi. Yang pertama itu adalah empati budaya, yaitu kesediaan untuk beradaptasi, peka terhadap perasaan dan norma-norma sosial. Yang kedua itu stabilisasional, yaitu mencerminkan perilaku untuk menekan emosi dan kemampuan untuk tetap tenang dalam menghadapi segala kondisi dan kesulitan, serta mampu beradaptasi dalam keanekaragaman budaya. Yang ketiga yaitu fleksibilitas, yaitu seseorang yang mampu berperilaku fleksibel serta dapat menafsirkan situasi dan kondisi yang baru sebagai hal yang positif dan menantang serta mampu beradaptasi dengan situasi yang baru. Yang keempat yaitu keterbukaan pikiran, mohon maaf sebentar. Saya lanjut.
mohon maaf, yang keempat adalah keterbukaan pikiran, yaitu keterbukaan pikiran mencerminkan perasaan yang ditujukan dengan bersikap dan berperilaku bebas terhadap perbedaan budaya yang dapat membantu mengatasi ketegangan dan stres pada saat berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima yaitu inisiatif sosial, yaitu mengacu pada pendekatan sosial yang aktif dan menunjukkan inisiatif dalam berinteraksi. Nah, contoh implementasinya itu kalau empati budaya. Jadi kita tuh kan tadi empati budaya kesediaan untuk beradaptasi. Jadi kita sebagai mahasiswa juga harus mampu beradaptasi dalam lingkungan apapun. Misalnya kayak pertama kali kita masuk STAN itu kalau anak rantau kan ke Jakarta gitu ya. Ke Jakarta pertama kali itu harus mampu langsung beradaptasi gitu. Terus juga dalam keadaan belajar biasanya kan offline, ini sekarang online, kita harus bisa menyesuaikan, harus lebih teratur, lebih terstruktur, dan harus lebih rajin lagi, harus bisa belajar sendiri gitu. Yang kedua itu stabilitas emosional. Nah, jadi kita tuh sebenarnya saya sendiri juga pertama kali tahu kalau offline itu agak kesulitan dan kesusahan, tapi kita tuh harus bisa mengendalikannya dan justru kita harus bisa menghadapi kesulitannya dan adaptasi dengan lingkungan yang baru. Yang ketiga yaitu fleksibilitas. Nah, ya sama kayak tadi, jadi kita tuh harus fleksibel dalam keadaan apapun, langsung bisa gitu menghadapinya apa yang harus kita lakukan dan bersikap positif atas situasi yang baru tersebut. Yang keempat yaitu keterbukaan pikiran. Yaitu kalau misalnya lagi pandemi kayak gini tuh kita harus lebih dewasa gitu. Berarti kita nih harus lebih jaga kesehatan gitu. Jadi kita tuh harus menanamkan sikap positif bahwa segala sesuatu tuh bisa terjadi kapan aja gitu. Dan yang kelima itu inisiatif sosial. Seperti pandemi ini kan kita tuh nggak bisa secara langsung nanya kepada dosen atau kepada teman yang biasanya kalau kita ada kesulitan belajar. Nah, jadi kalau seseorang memiliki inisiatif sosial yang tinggi, dia itu akan merasa peduli, memperhatikan, dan senang membantu seorang teman yang kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Debbie. Selanjutnya kita akan bahas kompetensi sosial kultural. Nah, intinya di kompetensi sosial kultural itu sih kita berperilaku dan etika dan lain-lain. Next, nah kita baik dengan adanya perbedaan ini, ASN ruangan kita tetap melayani tanpa diskriminasi. Nah, sih harus kita miliki untuk menghadapi perbedaan dalam kemajemukan di Indonesia itu, yang pertama kita harus menghargai keberagaman bahasa. Yang kedua kita harus bergaul dengan semua orang. Yang ketiga kita menyebarkan informasi yang faktual, bukan berita hoax. Yang keempat, selalu cek dan recheck berita yang diterima. Next slide. Kita sebelumnya yang dimana itu sebagai way of life dari setiap pegawai di Kementerian Keuangan. Terus gimana sih hubungannya sama konteks sosial kultural ini? Jadi nilai-nilai Kementerian Keuangan ini bakalan menjadi pedoman utama dalam mendukung penguatan kompetensi sosial kultural yang sejalan dengan kode etik dan kode perilaku serta bela negara. Nah, misalnya yang pertama, nilai Kementerian Keuangan yang pertama itu kan integritas, perilakunya itu celah. Yang kedua itu profesionalisme, yaitu dengan bekerja sepenuh hati. Yang ketiga sinergi, yaitu dengan memiliki sangka yang baik, saling percaya dan menghormati. Keempat yaitu pelayanan, dengan melayani berorientasi pada keadilan dalam memberikan pelayanannya. Yang kelima kesempurnaan, yaitu dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas. Next slide. Dalam kompetensi sosial kultural ini kita diajarkan bahwa perbedaan itu memang ada, tapi tidak untuk dibedakan, karena itulah kekayaan sosial kultural yang ada di Indonesia. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh
Selanjutnya kita masuk di contoh cultural intelligence. Nah, pandemi COVID-19 ini kan berdampak pada berubahnya sistem pekerjaan dan pembelajaran. Nah, pekerjaan yang tadinya dilakukan WFO, sekarang berubah menjadi WFH. Begitu juga dengan perkuliahan. Sebelumnya kan kita tatap muka secara offline. Namun karena pandemi, berubah menjadi online. Nah, orang yang memiliki cultural intelligence yang baik, tentunya harus bisa menyesuaikan diri dengan kultur dan Halo? Ya, terus ada kendala? Iya, sepertinya Kak jaringannya terputus, Pak. Saya lanjutkan. Tadi kan membahas tentang pandemi ya. Nah, di sini tuh contohnya tadi tuh adalah berubahnya sistem pekerjaan dan pembelajaran. Jadi pekerjaan yang dilakukan secara WFO ini berubah menjadi WFH. Begitu juga dengan perkuliahan, seperti yang telah disampaikan. Sebelum pandemi ini kan kuliah dilakukan dengan cara tatap muka secara offline. Namun setelah pandemi berubah menjadi online. Sehingga kita yang biasanya terbiasa dengan offline itu harus sebisa mungkin beradaptasi dengan kondisi online ini. Kita harus melakukan strategi-strategi agar kondisi yang sekarang ini dapat bekerja secara efektif. Lanjut, Sela. Nah, berikutnya, sudah ada, tapi silakan. Oke, selanjutnya kita masuk di contoh self-assessment yang MPQ. Nah, di pandemi COVID-19 ini kan juga membawa kita pada lingkungan model pembelajaran yang baru, yaitu pembelajaran secara online. Nah, salah satu kepribadian multikultural tadi itu adalah fleksibilitas. Maksudnya, kita itu sebagai mahasiswa harus fleksibel dalam menghadapi perubahan model pembelajaran dari offline yang menjadi online, serta harus mampu beradaptasi dengan baik. Next. Mohon maaf, interupsi. Waktunya kurang 5 menit ya. Oke. Nah, yang terakhir ini ada contoh kompetensi sosial kultural. Nah, ketika menjalankan kuliah secara online ini, tentunya kita sebagian besar kan belum saling mengenal dan belum pernah bertemu secara langsung. Nah, dengan memiliki kompetensi sosial kultural, kita itu harus bisa berinteraksi, bersosialisasi, dan saling menghargai dengan teman-teman kita yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, meskipun kita belum pernah bertemu sebelumnya secara langsung. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak dan memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, silakan yang berikutnya. Tapi saya mau tanya ke Marcella ya. Marcella, Iya. itu kok di atas kepala ada toga itu gimana caranya? Itu filter, Pak. Filter dari Zoom-nya. Oh, dari Zoom-nya. Iya. Kok seolah-olah Marcella pakai toga, kadang-kadang lepas itu. Iya, Pak. Oh, gitu ya. Bagus juga lah. Oke, terus berikutnya. Kelompok berapa berikutnya? Kelompok 2 mungkin, Pak. Ya. Ini share screen-nya sudah terlihat belum ya? Sudah. Oke, kami mulai saja. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan membawakan presentasi mengenai cultural intelligence. Anggota kelompok 2 ada saya sendiri, Angelina Sihotang, ada Fahmi Ulumuddin, nomor absen 13, ada Febriani Aditya, nomor 14, Nami Radia, nomor 22, dan Yasmin Rifka, nomor 28.
Selanjutnya mengenai kecerdasan budaya akan dipaparkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Lanjut slide berikutnya. Next. Kecerdasan budaya merupakan suatu kemampuan untuk berfungsi secara efektif dalam berbagai konteks budaya yang bervariasi. Ini menurut pendapat David Livermore. Next. Next. Dimensi kecerdasan budaya ada 4. Yang pertama metakognitif, kognitif, motivasional, dan behavioral. Metakognitif menggambarkan pengendalian atas pikiran saat seseorang menggunakan pikirannya untuk memperoleh dan memahami suatu pengetahuan dalam situasi perbedaan antar budaya. Mereka memikirkan tentang pikiran orang lain tentang diri mereka terkait dengan perilakunya dalam konteks budaya. Next. Kognitif merujuk pada struktur pengetahuan individu tentang institusi kultural, norma, praktek, dan konvensi dalam setting budaya yang berbeda. Pengetahuan yang kita miliki akan membantu kita dalam membuat penilaian dan mengambil keputusan sesuai dalam berbagai setting budaya. Next. Motivasional merupakan kemampuan individu dalam mengarahkan perhatian dan energinya untuk mempelajari dan berfungsi secara efektif saat berada dalam situasi perbedaan antar budaya. Dimensi motivasional ini terdiri dari 3 faktor, yaitu minat intrinsik, minat ekstrinsik, dan keyakinan akan kemampuan. Next. Behavioral merupakan kemampuan individu dalam menunjukkan perilaku verbal dan nonverbal yang sesuai saat ia berinteraksi dengan orang-orang lain dari budaya yang berbeda. Nah, ini contohnya pemilihan kata, intonasi suara, gestur, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah yang sesuai dengan konteks budaya di mana seseorang itu berada. Contoh lain yaitu pemilihan sapaan, salam, undangan, permintaan, dan juga penghargaan. Next. Kecerdasan budaya membantu dalam efektivitas bekerja dalam lingkungan dengan budaya yang beragam, kemudian mendorong kinerja dan penyesuaian ketika ditempatkan pada lingkungan multikultur, dan menilai apa yang terjadi dengan penyesuaian secara tepat. Next. Kemudian 3 masalah adaptasi dalam kultur lain. Yang pertama, kurang memadainya pengetahuan dan keterampilan untuk beradaptasi. Yang kedua, perilaku baru yang bertentangan dengan nilai budaya sendiri. Dan yang ketiga, adanya penolakan diri dari dalam hati. Next. Selanjutnya, indikator kecerdasan budaya. Yang pertama, memiliki pengetahuan tentang budaya sendiri maupun budaya orang lain. Yang kedua, mampu menguraikan perbedaan kultural yang ada. Yang ketiga, peka terhadap simbol verbal maupun nonverbal. Berkomunikasi dengan orang yang memiliki perbedaan budaya dengannya. Yang kelima, mampu merancang strategi yang memudahkan komunikasi dan interaksi antar budaya. Next. Oke, yang selanjutnya ada komponen cultural intelligence. Jadi komponennya itu ada 3 menurut Jeffrey Thompson. Yang pertama adalah knowledge atau pengetahuan. Ini tuh diperlukan untuk memahami fenomena lintas budaya. Kemudian ada mindfulness atau perhatian penuh. Perhatian merupakan sarana untuk terus mengamati dan memahami makna budaya dan menggunakan pemahaman itu
sebagai dasar tindakan langsung jangka panjang. Kemudian yang ketiga adalah skill. Skill ini digunakan untuk menyesuaikan perilaku agar bertindak dengan cepat, bertindak dengan tepat, dan berhasil dalam berbagai situasi. Yang selanjutnya ada karakteristik individu dalam intelligence kultural. Yang pertama ada integritas. Maksudnya adalah mempunyai perasaan diri yang dibangun dengan baik dan pemahaman tentang bagaimana sistem keyakinan seseorang itu bisa memotivasi perilakunya. Kemudian yang kedua adalah keterbukaan. Maksudnya adalah keingintahuan terutama tentang hal-hal yang baru gitu dengan orang dari budaya yang lain. Kemudian yang ketiga adalah daya tahan. Daya tahan ini maksudnya memiliki kekuatan, keberanian, dan kemampuan untuk menyelamatkan situasi yang tidak menyenangkan. Selanjutnya ada persoalan yang dihadapi. Ini ada 6 persoalan yang biasa dihadapi jika bertemu dengan budaya yang lain. Yang pertama adalah directness. Directness ini maksudnya seberapa terus terang kita itu diharapkan berkomunikasi dalam situasi tertentu. Apakah kita itu diharapkan berbicara dengan apa adanya atau kita ini mesti menyampaikan sesuatu dengan cara yang tidak langsung. Kemudian yang kedua adalah entusiasme. Maksudnya adalah seberapa besar energi dan emosi positif yang perlu kita perlihatkan kepada orang lain dalam situasi tertentu. Apakah wajar kita mengungkapkan apa yang kita rasakan atau lebih baik kita itu menyembunyikan apa yang kita rasakan. Kemudian yang ketiga ada formality. Formality maksudnya adalah seberapa sopan kita itu bersikap dalam menghadapi suatu situasi. Apakah kita harus bersikap secara formal atau informal. Kemudian yang ketiga adalah assertiveness. Maksudnya seberapa tegas kita itu mengungkapkan pendapat dalam suatu situasi. Kemudian yang kelima adalah self-promotion. Maksudnya adalah seberapa jauh kita itu mengungkapkan kemampuan dan prestasi yang kita miliki, namun dengan cara yang tidak melebih-lebihkan supaya tidak dianggap sombong. Kemudian yang terakhir adalah personal disclosure. Maksudnya seberapa banyak yang kita diharapkan untuk membuka sisi personal kita dalam suatu situasi. Nah, selanjutnya ada beradaptasi atau bertahan. Nah, ini tuh maksudnya kadang kita itu dihadapkan dengan situasi di mana kita itu harus mengikuti suatu kebudayaan tertentu atau kita itu harus mempertahankan nilai yang kita itu sudah pegang erat-erat gitu. Nah, untuk menghadapi situasi seperti ini, sebaiknya kita itu jika hal itu tidak sesuai dengan nilai yang kita pegang, sebaiknya kita itu tidak menjelek-jelekan atau merendahkan budaya itu, namun kita tetap menghargai dan kita menjelaskan mengapa kok tidak sejalan dengan apa yang dengan nilai yang kita pegang. Kita menjelaskannya tanpa merendahkan budaya atau kebiasaan suatu masyarakat tersebut. Kemudian ada langkah cultural detective. Ada 4 langkah. Yang pertama adalah membuat peta budaya sendiri. Yang kedua, meminta orang lain memaafkan kesalahan kita dalam beradaptasi. Yang ketiga adalah menemukan cultural mentor agar kita terbiasa dengan budaya yang kita hadapi, budaya baru yang kita hadapi. Terus yang keempat ini menentukan kapan harus menyesuaikan dan kapan harus bertahan. Di sini kita harus menyesuaikan diri kita dengan lingkungan yang kita hadapi saat ini. Nah, kemudian ada pentingnya cultural intelligence. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama adalah penting karena interaksi secara efektif dengan orang lain itu merupakan bagian penting dalam suatu organisasi. Kemudian yang kedua adalah sebagai sarana untuk menghadapi orang lain dari latar belakang budaya yang berbeda. Dan yang ketiga adalah sebagai sarana untuk menambah pengalaman dan pengetahuan untuk nantinya diterapkan pada situasi yang baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya adalah self-assessment atau penilaian diri. Self-assessment itu apa sih? Kalau di pajak itu kan biasanya melaporkan secara mandiri. Nah, kalau ini beda. Kalau ini tuh adalah proses menilai diri sendiri yang dilihat dari perspektif kita sendiri untuk mengarah ke self-evaluation. Nah, biasanya kita tuh
mencari informasi atau bukti-bukti itu untuk memastikan atau mengkonfirm ketidakpastian dari self concept yang udah kita jalani itu loh. Jadi selanjutnya, nah jadi ada dari yang tadi sudah dijelaskan Sheila, itu ada dari Multicultural Personality Questionnaire. Nah, aku di sini mau jelasin implementasinya aja ya. Nah, untuk menilai diri sendiri itu biasanya ada 5 indikator. Nah, yang pertama adalah cultural empathy. Gimana sih cultural empathy itu? Itu ketika kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain dengan background yang berbeda gitu. Seperti ketika melihat seorang teman yang gagal, lalu ada siswa yang terkena bully, lalu teman patah hati, lalu juga bencana alam. Nah, selanjutnya ada open-minded. Itu adalah ketika kamu bisa consider atau memandang perspektif orang lain, even kamu tidak sependapat dengan hal itu. Tapi kita tidak ngejudge gitu. Jadi misalnya ketika ada kerabat atau orang tua yang punya pilihan yang berbeda dalam pilpres atau orang yang berbeda visinya dengan kita, itu tapi kita tidak ngejudge secara langsung, itu dinamakan open mind. Yang ketiga ada social initiative. Nah, ini adalah kecenderungan untuk mau aktif dan tanggap dalam menyelesaikan suatu masalah. Contohnya dari rumah aja gitu, seperti membantu orang tua yang sedang mungkin banyak pekerjaan, lalu mengajari teman yang kesulitan dalam menerima pelajaran, itu biasanya udah kita terapkan di kampus kan. Lalu menjadi leader dalam kelompok, itu juga memerlukan sebuah social initiative. Lalu yang keempat ada flexibility, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap di setiap situasi dan lingkungan yang berbeda-beda. Misalnya nih, di kantor kita punya teman. Nah, kita tuh menjadi teman sejawat yang profesional gitu. Walaupun mungkin dia atasan atau dia bawahan. Jadi kita perlakukan mereka dengan sesuai dengan job desk yang ada gitu. Nah, beda dengan di luar kantor. Kita boleh memperlakukan mereka sebagai teman baik atau teman seperti biasanya gitu. Nah, itu yang dinamakan fleksibel. Lalu yang selanjutnya, yang kelima ada emotional stability. Nah, ini tuh sejauh mana sih orang cenderung untuk tetap tenang dalam situasi yang stressing gitu. Nah, kita membutuhkan emotional stability, seperti yang tidak mudah terpancing emosi, lalu kalau menyelesaikan permasalahan itu dengan kepala dingin dan tidak mudah panik. Lalu selanjutnya, teori selanjutnya. Waktu tersisa 5 menit ya. Oh ya, nah kalau yang ini dari perspektif orang lain. Nah, yang pertama itu yang pertama openness to new experience. Nah, itu kemauan kita untuk membuka diri kepada pengalaman baru atau bahkan suatu resiko. Nah, yang kedua itu ada sikap conscientious atau teliti. Nah, itu orang yang memperhatikan detail atau perfeksionis lah gitu, atau bisa dibilang well prepared. Lalu yang ketiga itu, indikator yang ketiga ada extrovert. Dengan dengan interaksi kita dengan orang lain. Yang ketiga itu extrovert, yaitu seperti kita tidak malu untuk mengajak berteman. Nah, itu. Lalu yang keempat adalah neuroticism. Nah, di antara kelimanya yang nomor 4 ini yang cenderung negatif ya. Jadi dia ada sikap orang yang moody, sensitif, emosi yang mudah berubah. Lalu yang kelima adalah agreeableness.
Nah, ini adalah sikap kooperatif dan gitu. Kita kepada orang lain itu walaupun nggak dikenal, tapi kita bisa concern sama orang lain gitu. Itu penilaian diri yang bisa dilakukan. Selanjutnya, silahkan. Selanjutnya ada kompetensi sosial kultural. Lanjut. Jadi menurut Undang-Undang ASN itu ada 3 kompetensi yang harus dimiliki ASN. Yang pertama kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Lanjut. Di antara ketiga kompetensi tersebut nih, kompetensi sosial kultural itu justru yang paling jarang dibicarakan. Padahal kompetensi sosial kultural ini menopang kompetensi manajerial dan kompetensi teknis. Lanjut. Jadi apa sih kompetensi sosial kultural itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku dalam berinteraksi dengan masyarakat yang majemuk, baik dari sisi agama, suku, budaya, wawasan kebangsaan, dan lain-lainnya, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja yang sesuai. Lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fahmi. Selanjutnya ada kamus kompetensi sosial kultural. Yang pertama adalah mempromosikan sikap toleransi dan keterbukaan. Yang kedua ada peka terhadap perbedaan individu dan masyarakat. Yang ketiga mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat. Dan yang terakhir ada membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat. Ini ada level profisiensi kompetensi 9 KMK nomor 954 tahun 2019. Level pertama yaitu peka memahami dan menerima kemajemukan. Level kedua ada dasar yaitu aktif membagikan sikap saling menghargai, menekan persamaan dan persatuan. Yang ketiga ada level menengah yaitu mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan. Yang keempat ada mumpuni yaitu mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Dan level 5 adalah ahli yaitu wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis. Implementasi dari di atas salah satunya adalah kompetensi sosial kultural perlu dimiliki oleh ASN, khususnya ASN di Kementerian Keuangan karena banyak ragam 1.340 suku bangsa, 340 bahasa daerah, dan 4.000 tarian daerah. Namun dengan adanya perbedaan, ASN Kementerian Keuangan tetap harus melayani masyarakat tanpa diskriminasi. Nah, bagaimana kita harus memperdalam kompetensi perangkat bangsa? Widya Iswa Ahli Madya Pusdiklat SDM Bambang Wijajarso menjelaskan sikap yang harus dimiliki oleh kita, yaitu yang pertama menghargai keberagaman bahasa, yang kedua bergaul dengan semua orang, yang ketiga menyebarkan informasi yang faktual, yang keempat selalu cek dan recheck berita yang diterima. Yang patut digarisbawahi adalah perbedaan itu memang ada, tetapi tidak untuk dibeda-bedakan. Ini ada quote, hidup bukan tentang mempermasalahkan sebuah perbedaan, melainkan saling melengkapi kekurangan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Kami kembalikan ke kelompok berikutnya yang mau tampil. Silakan. Oke, berikutnya kelompok berapa? Kelompok 3, Pak. Ya. Izin share screen. Apa sudah terlihat, teman-teman?
Ya. Ya, sudah. Ya. Terus lanjut. Baik, selamat siang. Apakah sudah bisa terdengar suara saya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Arayan. Kemudian ada juga anggota lain, Eli Yualina, Muhammad Farhan, Firaya Permata, dan Rizky Chandra. Lanjut. Kami akan mempresentasikan 3 hal ini, yaitu Cultural Intelligence, Self-Assessment, MPQ, dan Kompetensi Sosial Kultural. Lanjut. Yang pertama adalah pengertian dari kecerdasan budaya atau social intelligence itu sendiri. Yang itu membandingkan kecerdasan budaya dengan kecerdasan sosial dan emosional. Kalau kecerdasan sosial kan menunjukkan kemampuan untuk memahami dan mengelola hubungan sosial. Kalau emosional itu kemampuan dalam memahami dan menghadapi emosi. Lanjut. Halo. Nah, kalau kecerdasan budaya itu kemampuan untuk memahami, mengelola, dan berhadapan dengan emosi-emosi orang lain dalam konteks antar budaya. Lanjut. Apa adik? Apa adik saya? Oke, nah kenapa kecerdasan budaya ini diperlukan? Globalisasi yang terjadi telah meningkatkan interaksi antar budaya, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahpahaman, ketegangan, dan konflik budaya. Nah, sekarang itu apalagi waktu work from home, kita ini dapat bertemu meskipun tanpa bertatap muka secara langsung. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, dan bahkan ada juga yang dari Sulawesi. Nah, kecerdasan budaya itu mengajarkan kemampuan memahami, beradaptasi, dan memecahkan masalah dalam konteks budaya yang berbeda. Lanjut. Nah, dimensi kecerdasan budaya itu ada 4. Yaitu ada CQ Drive, CQ Knowledge, Strategy, sama Action. Lanjut. Yang pertama adalah Drive, atau biasanya disebut juga faktor motivasional. Faktor motivasional merupakan kemampuan individu dalam mengarahkan perhatian, minat, dan energinya untuk terlibat, mempelajari, dan berfungsi secara efektif saat berada dalam situasi perbedaan antar budaya. Nah, faktor motivasional ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah minat intrinsik, yaitu minat untuk menikmati pengalaman budaya yang berbeda. Yang kedua, minat ekstrinsik, mendapatkan manfaat dari kebudayaan yang berbeda. Dan yang terakhir adalah self-efficacy, yaitu memiliki kepercayaan untuk bisa efektif meskipun keadaan budayanya berbeda. Lanjut. Yang kedua adalah knowledge, atau kemampuan individu dalam hal pengetahuan. Kecerdasan budaya yang berkaitan dengan pengetahuan menunjukkan seberapa luas dan dalam pengetahuan individu tentang budaya dan perbedaan-perbedaan antar budaya. Ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bisnis. Setiap negara itu mempunyai bisnis dan sistem ekonomi yang berbeda. Yang kedua interpersonal, yaitu pengetahuan mengenai nilai-nilai, norma-norma sosial, dan kepercayaan. Dan yang ketiga adalah sosiolinguistik, yaitu pengetahuan mengenai berbahasa dan aturan-aturannya. Lanjut. Kemampuan dalam strategi mencakup kesadaran akan pikiran untuk mengembangkan dan menemukan cara-cara dan aturan-aturan baru bagi interaksi sosialnya. Dibagi menjadi 3, yaitu awareness, yaitu mengetahui budaya kita sendiri.
budaya yang sudah ada. Setelah kita aware, kita melakukan planning, yaitu kita berstrategi sebelum kita menemui budayaan tersebut. Dan ketiga yaitu checking, yaitu memeriksa asumsi dan mengatur mental ketika yang kita lakukan saat bertemu dengan budaya yang berbeda itu tidak sesuai ekspektasi. Dan dimensi yang terakhir adalah action atau faktor perilaku. Lanjut. Nah, kecerdasan budaya dalam berperilaku merupakan kemampuan individu dalam menunjukkan perilaku-perilaku verbal dan non-verbal sesuai saat ia berinteraksi dengan orang-orang lain dari budaya yang berbeda. Oke, sebelumnya maaf karena faktor-faktor yang ada di sebelah kanan itu berbeda. Jadi GK action itu dibagi menjadi dua, yaitu non-verbal dan verbal. Kalau non-verbal itu waktu kita berhubungan dengan budaya, kita itu menjaga gestur dan ekspresi wajah kita. Dan kalau verbal, kita itu memodifikasi nada, suara, dan logat kita saat berinteraksi. Lanjut. Nah, dalam kecerdasan budaya ini dikenal ada 5 skala, yaitu dari yang pertama pertama-tama waktu kita bertemu dengan budaya yang berbeda, kita bereaksi terhadap apa yang kita lihat, dengar, atau rasakan dalam lingkungan budaya baru, dan kita langsung membuat penilaian berdasar budaya kita sendiri. Kemudian, lanjut, kita mulai mengenali norma-norma yang berlaku dalam budaya lainnya, dan kita termotivasi untuk mempelajari lebih dalam bagaimana perbedaan antara budaya kita dan budaya lain. Lanjut. Kita mulai mengakomodir norma-norma budaya yang lain ke dalam pikiran kita. Kita dapat menjelaskan bagaimana suatu budaya dapat mempengaruhi cara seseorang dalam respon keadaan. Kita paham bahwa situasi atau realitas yang sama dapat direspon secara berbeda oleh orang yang berbeda budayanya. Lanjut. Nah, keempat, kita beradaptasi dan menyesuaikan pikiran dan perilaku kita dengan norma yang berlaku dalam budaya lain. Dan yang terakhir, secara otomatis kita melakukan penyesuaian pikiran dan perilaku saat kita mendapatkan isyarat yang sesuai. Seringkali dapat terjadi tanpa kita sadari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang masalah adaptasi. Baik, selanjutnya yaitu ada 3 masalah adaptasi. Selanjutnya, next. Ada tidak mulai belajar beradaptasi dengan kultur lain. Yang pertama itu masalah kompetensi, yaitu ketika kita itu merasa pengetahuan dan skill kita itu tidak cukup memadai untuk melakukan adaptasi dengan kultur tertentu. Yang kedua, masalah otentisitas, yaitu ketika kita merasa bahwa perilaku baru kita ini bertentangan dengan nilai-nilai budaya kita sendiri. Dan yang terakhir yaitu masalah penolakan diri, yaitu ketika proses menyesuaikan perilaku yang kita lakukan sudah mulai menjadi beban dan penolakan dari dalam hati kita. Next. Next. Ya, selanjutnya yaitu persoalan dalam interaksi. Ketika kita bekerja dengan orang-orang dari kultur berbeda, tentu kita akan selalu berhadapan dengan beberapa situasi seperti misalnya bagaimana memulai obrolan yang ringan, kemudian mengajukan kritik yang membangun, bernegosiasi, berpartisipasi dalam meeting, atau meminta bantuan. Nah, namun apapun situasinya, persoalan yang kita hadapi itu setidaknya meliputi 6 ini. Yang pertama itu directness, yaitu seberapa terus terang sih saya ini diharapkan berkomunikasi dalam situasi tertentu. Apakah kita itu diharapkan berbicara apa adanya, ataukah kita itu mesti menyampaikan sesuatu dengan cara tidak langsung. Yang kedua itu entusiasme, yaitu seberapa besar sih energi dan emosi positif yang perlu kita perlihatkan pada orang lain dalam situasi tertentu.
Wajar tidak kalau kita itu mengungkapkan apa yang kita rasakan, ataukah lebih baik jika kita itu menyembunyikan perasaan positif kita? Yang ketiga itu formality, yaitu seberapa sopan sih kita itu mesti bersikap dalam situasi tertentu. Haruskah kita bersikap sangat formal ataukah malah sebaliknya, yaitu informal? Yang keempat yaitu assertiveness, yaitu seberapa tegas sih saya ini harus mengungkapkan pendapat saya dalam situasi tertentu. Yang kelima yaitu self-promotion, yaitu seberapa jauh sih saya ini bisa mengungkapkan kemampuan dan prestasi saya tanpa dianggap orang lain sebagai sebuah kesombongan. Dan yang terakhir yaitu personal disclosure, yaitu seberapa banyak sih saya ini diharapkan membuka sisi personal saya dalam situasi tertentu. Next. Selanjutnya yaitu memetakan diri dan bertindak. Dari ke-6 poin tadi itu, kita bisa menjadi cultural detektif untuk mengidentifikasi dalam hal apa sih kita ini masih lemah. Identifikasi ini tentu akan membantu kita untuk membuat peta budaya kita sendiri sehingga tahu apa yang harus kita lakukan untuk pengembangan diri. Ada 4 langkah. Setidaknya 4 langkah ini bisa memberi gambaran umum. Yang pertama yaitu membuat peta budaya kita sendiri, kemudian meminta orang lain memaafkan kesalahan kita dalam beradaptasi. Yang ketiga yaitu menemukan pembimbing budaya atau cultural mentor, dan yang terakhir yaitu menentukan dalam hal apa saja kita akan menyesuaikan diri dan dalam hal mana kita bertahan dengan kultur kita sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Ya, selanjutnya bahasan yang akan kita lanjutkan adalah MPQ dan The Big Five Personality. Jadi apa sih itu Multicultural Personality Questionnaire atau MPQ? MPQ adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan untuk mengukur kompetensi antar budaya individu. MPQ sendiri dibagi menjadi 5 subskala. Yang pertama open-mindedness, yang kedua emotional stability, yang ketiga cultural empathy, yang keempat social initiative, dan yang kelima flexibility. Kita bahas dari yang pertama yaitu open-mindedness. Adalah cara berpikir terbuka dan tidak berprasangka buruk terhadap perbedaan budaya ketika bertemu seseorang. Jadi aplikasinya adalah kita sebagai ASN dan juga mahasiswa nanti yang akan ditempatkan di seluruh Indonesia harus mampu atau diharapkan mampu untuk menghilangkan stigma terhadap kebudayaan di Indonesia. Seperti contoh-contoh yang telah disebutkan oleh kelompok sebelumnya. Yang kedua adalah emotional stability, yaitu mencerminkan kemampuan seseorang untuk tetap tenang dalam lingkungan yang baru dan stres. Pengaplikasiannya, seorang ASN diharapkan mampu menjaga ketenangannya dimanapun tempat bekerja, karena seorang ASN tidak lepas dari namanya mutasi tempat pekerjaan. Yang ketiga yaitu cultural empathy, artinya berempati dengan perasaan, pikiran, dan perilaku dari seseorang dengan kebudayaan yang berbeda. Pengaplikasiannya, sebagai mahasiswa dan calon ASN, setidaknya mampu untuk berempati terhadap tingkah laku seseorang yang berbeda dengan kebudayaannya, agar pekerjaan tidak menjadi terhambat. Yang keempat, ada social initiative, yaitu mengacu pada kecenderungan untuk aktif mendekati situasi sosial, seperti memulai komunikasi daripada menunggu diajak berkomunikasi. Pengaplikasiannya, sebagai mahasiswa dan calon ASN diharapkan tidak pasif dalam berkomunikasi, karena dalam mencapai suatu tujuan, komunikasi yang baik itu sangat penting. Dan yang kelima adalah flexibility, adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan perilakunya pada sesuatu atau situasi yang baru atau tidak diketahui. Pengaplikasiannya, sebagai mahasiswa dan calon ASN, diharapkan mampu untuk menyesuaikan diri terhadap apapun yang merupakan konsekuensi dari tuntutan pekerjaan. Selanjutnya, setelah kita membahas MPQ, maka kita melanjutkan terkait tes selanjutnya, yaitu The Big Five Personality, atau bisa dibahasa Indonesiakan sebagai kepribadian Big Five, yang dibuat oleh Alport dan Kettle, yang beranggapan bahwa manusia tersusun dalam 5 trait, namun hanya ada satu dimensi yang mendominasi. Gambar di samping adalah satuan-satuan yang bisa menyatakan apakah kita
salah satu dari 5 dimensi yang telah disebutkan. Dan link-link di bawah ini merupakan link untuk tes pribadi, tes sendiri apakah kita memiliki kepribadian agreeableness atau neuroticism atau openness. Untuk yang pertama itu bisa dibuka, dan untuk yang kedua itu harus login dulu. Nah, selanjutnya macam-macam Durasi ciri-ciri. waktunya terus 5 menit ya, bisa dipersingkat. Ya. Jadi ada 5 tadi kan. Kalau openness itu adalah seorang yang imajinatif, kreatif, dan artistik. Lalu conscientiousness adalah fokus pada tujuan dan meraih tujuan tersebut. Lalu extraversion atau extrovert yaitu penuh semangat, antusias, ramah, dan komunikatif. Lalu agreeableness yaitu ramah, kooperatif, mudah percaya dan pemaaf, dan neuroticism mudah gugup, sensitif, tegang, dan mudah cemas. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, ini untuk kompetensi kunci. Maksudnya kompetensi kunci itu ini 3 kompetensi kunci yang seharusnya dimiliki oleh ASN ya. Ada kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Yang akan kita bahas saat ini yaitu hanya sosial kultural. Next. Intinya dari kompetensi sosial kultural itu ada kompetensi di mana kita bisa menerima segala jenis latar belakang dari masyarakat. Kan Indonesia tuh ada banyak adat, agama, suku, budaya gitu kan. Jadi kita harus memiliki kompetensi sosial kultural agar bisa menerima segala latar belakang tersebut. Next. Di depan ini udah ada SKJ. SKJ itu standar kompetensi jabatan. Ini saya dapat dari Permen 4 RB nomor 38 tahun 2017. Biar gampang menerapkannya, biar gampang memahaminya, ini saya kasih contoh, misal kita penempatan di Bali. Untuk level 1, itu deskripsinya peka, memahami, dan menerima kemajukan. Misalnya tuh kita baru datang di Bali nih ya. Kan di Bali tuh banyak banyak agama kan, maksudnya lebih beragam gitu di Bali. Jadi kita contohnya itu misal kita penempatan di Bali dengan banyaknya keberagaman itu kita harus lebih mengenalinya dan memahaminya, harus memaklumi gitu. Kemudian ada level 2 itu aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekan persamaan dan persatuan. Dengan contoh, misal saya sebagai muslim yang tinggal di Bali harus mewajari jika pada jam-jam tertentu itu acara TV terpotong oleh semacam azannya orang Bali gitu. Jadi kan di Jawa nggak ada, sedangkan di Bali ada. Jadi kita harus memahami, mewajari gitulah, memaklumi gitu. Terus level 3 itu ada mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan kesatuan. Bila terdapat contohnya itu bila terdapat teman kita yang baru saja pindah ke Bali itu kita harus kayak mendukung mereka. Di Bali itu gini loh, ayo kita saling menghargai kebudayaan satu sama lain gitu. Kemudian level 4 itu ada mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Misalnya kita udah level 4 ini jabatannya udah tinggi ya, jadi kita misal udah tinggi terus kita udah berhak berwenang untuk membangun kantor gitu, mengembangkan kantor gitu. Untuk mendukung level 4 ini kita misal contohnya itu membuat tempat sembahyang untuk umat Hindu gitu kan, di Bali banyak umat Hindu kan. Jadi kita kayak mendukung umat Hindu untuk biar mudah beribadah tuh kita membuat semacam pura kecil gitu depan kantor gitu, biar mereka lebih mudah untuk beribadah. Kemudian yang terakhir itu level 5 sebagai wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis. Itu kan level 5 ini udah pasti jabatannya tinggi kan. Jadi kita itu contohnya itu bisa membuat kebijakan yang menunjukkan bahwa pemerintah itu pro dengan segala kebudayaan yang ada di tempat itu gitu. Tidak ada halangan untuk mereka yang tetap melanjutkan kebudayaan mereka dengan bekerja di sini gitu. Next. Oke, langsung aja. Untuk yang nilai ini, yang terakhir itu ada nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam sosial kultural. Seperti yang kita tahu, sebagai ASN, nilai-nilai Kemenq ini menjadi pedoman utama kita karena nantinya kan kita akan ditempatkan di berbagai instansi seluruh Indonesia.
yang tentunya memiliki keberagaman budaya. Next. Nah, ini seperti yang udah kita bahas sebelumnya juga. Yang pertama itu ada integritas, di mana untuk sosial kultural ini kita tuh harus memiliki sikap toleransi dalam keberagaman itu. Terus kita juga tidak melakukan hal-hal tercela kayak misalnya mengucilkan kaum minoritas di lingkungan kerja, itu nggak boleh. Terus profesionalisme yang kedua, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang berbeda-beda di lingkungan kerja nanti. Kita harus peka dan empati terhadap perbedaan tersebut. Terus yang ketiga ini ada sinergi. Sinergi ini kita harus menghormati dan menghargai perbedaan, baik itu agama, asal-usul, bahkan kondisi pribadi, kondisi masing-masing pegawai, agar kita dapat membangun hubungan sosial yang baik dengan keberagaman tersebut. Lalu yang keempat ada pelayanan, kita harus memberikan pelayanan dengan proaktif dan adil tanpa membeda-bedakan siapapun. Dan yang terakhir, yang kelima itu kesempurnaan, kita harus bisa memanfaatkan waktu untuk mempelajari kultur dari lingkungan kerja kita agar bisa mengembangkan diri dan karir dengan baik. Kami kira itu saja dari kelompok kami yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siapa lanjut? Mungkin kita batasi ini yang terakhir ya. Nanti yang sisanya nggak usah lah. Nanti saya nggak ada waktu untuk ini. Ya, oke, silakan. Baik, selamat siang kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin sedikit mempresentasikan mengenai kecerdasan budaya atau cultural intelligence. Kelompok berapa ini? Kelompok 4, Pak. 4. Oke. Nah, jadi pengertiannya itu bisa dibaca sendiri, namun yang bisa kita garis bawahi ialah kecerdasan budaya ini merupakan kemampuan individu dalam menempatkan dirinya di situasi-situasi tertentu yang bercirikan perbedaan antar budaya. Nah, kemudian untuk komponen kecerdasan budaya sendiri ada 4 hal ya dasarnya. Yang pertama ialah metakognitif. Ini mencerminkan proses seseorang dalam memahami suatu budaya. Selanjutnya ada kognitif. Ini lebih mengacu ke cara seseorang memilah antara perbedaan budaya satu dengan budaya lainnya dan menemukan kemiripan di antaranya. Ketiga adalah motivasi. Ini adalah kemampuan seseorang dalam belajar dan berfungsi dalam situasi di mana lintas budaya itu dialaminya. Kemudian selanjutnya adalah perilaku, mengacu pada kemampuan seseorang untuk menunjukkan perilaku yang tepat ketika berinteraksi dengan orang lain yang memiliki budaya berbeda. Nah, dalam beradaptasi di tempat dengan budaya yang berbeda itu ada 3 masalah utama. Yakni pertama adalah kompetensi. Yang dimaksud kompetensi di sini ialah ketika seseorang itu kurang paham dengan dasar-dasar budaya lain dan akhirnya tidak mampu beradaptasi karena tidak paham akan budaya yang dimiliki orang lain. Kedua ialah otentisitas. Ini lebih berasal dari dalam diri sendiri karena ada pertentangan dengan nilai budaya yang telah dipelajarinya sejak kecil. Dan yang ketiga adalah penolakan diri. Ini lebih mengarah ke prosesnya, yakni ketika masa-masa penyesuaian itu ada beban di hati ketika ingin beradaptasi dengan budaya yang baru. Nah, di sini untuk contohnya sendiri adalah contoh ketika mengalami culture shock itu bisa berujung pada depresi akut. Nah, hal-hal ini rentan terjadi pada mahasiswa yang labil dalam beradaptasi. Faktor-faktor yang mempengaruhinya bisa seperti keadaan kampus dan kelas yang tidak kondusif,
rasisme yang terjadi, atau bahkan bisa sekedar kemampuan bahasa yang kurang. Jadi itu nanti itu bisa menyebabkan kegalauan yang berlebih dari culture shock ini. Nah, ada 4 tahapan timbulnya culture shock, atau lebih ke bagaimana seseorang bisa beradaptasi di tempat baru. Nah, tahapan pertama ialah the honeymoon phase atau ketika seseorang itu baru tiba di tempat baru dan merasa bahagia karena menemukan sesuatu yang baru. Kemudian yang kedua ialah ada the crisis phase. Ini adalah ketika seseorang sudah mulai lama bertempat tinggal dan mulai menemukan ketidakcocokan di budaya baru itu dengan budaya lamanya. Nah, ketiga adjustment phase ini barulah ketika seseorang itu mulai mencoba untuk beradaptasi. Seperti misalkan mulai mencari golongan-golongan yang berasal dari budaya yang sama, atau mengikuti kegiatan pengembangan diri yang membantunya untuk beradaptasi lebih lanjut. Nah, yang keempat ini ada the bi-cultural phase. Ini ketika sudah mulai merasa nyaman dan bahkan bisa mengasimilasikan budayanya dengan budaya yang baru, sehingga menciptakan budaya yang benar-benar baru namun bisa mencerminkan kedua budaya. Nah, apabila ada depresi akibat culture shock ini, untuk contoh mahasiswa tadi yang belajar di luar negeri atau melanjutkan studi di luar negeri, ialah pertama-tama sebelumnya itu adalah menambah wawasan mengenai negara tujuan kuliah. Kemudian kedua, mencari tahu tentang budaya, kebiasaan, dan mungkin yang orang jarang tahu adalah olahraga yang populer, karena seperti misalkan di negara-negara Eropa sepak bola. Namun apabila di Amerika itu ada football atau rugby dan basket yang lebih terkenal, sehingga topik-topik pembicaranya pun bisa berbeda. Yang ketiga adalah untuk segera mengenali kehidupan setempat dan fasilitas-fasilitas penting seperti kantor pos, toko, dokter, kantor pelayanan mahasiswa internasional, dan lain-lain yang bisa mempermudah kehidupan di luar negeri. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Yudis. Oke, kedua adalah self-assessment. Self-assessment itu adalah proses memandang diri untuk menilai. Belum next. Masih ada. Self-assessment adalah proses memandang diri untuk menilai aspek-aspek yang penting bagi identitas seseorang, baik kelebihan maupun kelemahan yang dimiliki. Nah, tujuan utama dari self-assessment adalah dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan tanggung jawab pada diri individu, karena yang tahu persis tentang diri setiap individu adalah individu itu sendiri. Lanjut. Oke, MPQ. Nah, jadi sebagai calon ASN itu kita penting untuk memahami masalah multikultural budaya ini, karena nantinya di dunia kerja kita akan menjumpai berbagai orang dari berbagai suku, berbagai ras, bermacam-macam agama, bahasa, budaya, dan lain sebagainya, yang harus kita ketahui dan juga wajib kita hormati. Nah, ini ada 5 aspek dalam model kepribadian multikultural. Pertama, yaitu cultural empathy atau budaya empati, yaitu keterampilan dalam berempati dengan pikiran dan perasaan orang yang berbeda budaya. Kedua, ada open-minded atau pikiran terbuka, yaitu sikap terbuka dan tidak berprasangka pada norma-norma dan nilai-nilai budaya yang berbeda. Yang ketiga, ada social inisiatif, yaitu inisiatif sosial. Kecenderungan untuk mendekati situasi sosial dengan cara yang aktif dan untuk menginisiasi interaksi budaya dalam berbagai konteks yang luas. Terus yang keempat ada emotional stability atau stabilitas emosional,
kesehatan mental yang stabil dan kemampuan khusus untuk tetap tenang dalam berbagai situasi yang membuat stres dan tidak menunjukkan reaksi emosional yang buat ketika dalam keadaan stres. Yang terakhir atau yang kelima ada flexibility, yaitu kemampuan seseorang untuk menyesuaikan tingkah lakunya dengan situasi-situasi yang baru dan tidak diketahui, terutama dalam lingkungan budaya yang baru. Lanjut. Oke. Sekarang kita membahas tentang Big Five Personality. Itu keseluruhan cara di mana seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan lingkungan ataupun individu lainnya. Nah, jadi pengertiannya yaitu pengelompokan yang menggambarkan aspek dan ciri kepribadian dikembangkan mulai dari tahun 1980-an. Oke. 5 dimensi kepribadian dan jiwa disingkat dengan OSEAN atau Canon. Penasaran nggak sih? Mari kita lanjut. Next. Oke, Big Five. Pertama ada openness. Kedua ada conscientiousness. Ketiga ada extraversion. Keempat ada agreeableness. Dan kelima ada neuroticism. Lanjut. Oke, pertama ada openness, yaitu openness to experience atau terbuka terhadap hal-hal yang baru. Yaitu tertarik pada hal-hal yang baru dan keinginan untuk mengetahui serta mempelajari sesuatu yang baru. Kedua ada conscientiousness, ya itulah, atau sifat berhati-hati. Cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan atau penuh pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Memiliki disiplin diri yang tinggi dan dapat dipercaya. Oke, next. Ada yang ketiga ada neuroticism, yaitu menilai kemampuan seseorang dalam menahan tekanan atau stres. 4 ada agreeableness, yaitu lebih patuh dengan individu lainnya dan memiliki kepribadian yang ingin menghindari konflik. Dan yang terakhir ada extraversion, tingkat kenyamanan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Lanjut. Oh, coba sebelumnya. Nah, apabila kita ingin memiliki hubungan dengan, misalnya nih kita mahasiswa di Kalimantan, ya kan? Nah, misal nih saya kan orang Jawa ya, itu kuliah di Kalimantan, ini misal ya. Nah, pasti di sana kan banyak banget perbedaan, terutama perbedaan bahasa dan juga perbedaan kebudayaan. Nah, apabila kita diambil dari 5 model tersebut, apabila kita ingin penyesuaian diri, itu model yang cocok adalah agreeableness dan openness to new experience. Karena ketika saya memasuki sebuah daerah baru, maka baru tersebut dan juga berdampingan dengan kehidupan saya. Sehingga hal tersebut akan mempengaruhi bagaimana saya dapat bertahan hidup lebih baik. Terus untuk yang 3 model lain, yaitu extraversion, conscientiousness, dan neuroticism, itu tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan penyesuaian diri saya ketika ada budaya lain yang asing gitu. Oke, lanjut. Oke, adalah kompetensi sosial kultural ASN. Next. Lanjut. Oke. Pengertiannya yaitu pengetahuan,
keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosional, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Next. Oke, kompetensi ASN. Itu bernama perekat bangsa. Yang pertama adalah mempromosikan sikap toleransi dan keterbukaan. Kedua, mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat. Yang ketiga ada peka terhadap perbedaan individu atau kelompok masyarakat. Dan keempat adalah membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia. Lanjut. Oke, nilai-nilai Kemenkeu dalam konteks sosial kultural. Nah, di pertemuan lalu kan kita udah membahas ya nilai-nilai Kemenkeu itu ada 5, ya kan? Pertama ada apa? Ada integritas. Itu menjaga martabat dan tidak melakukan hal tercela. 1, menjunjung tinggi sikap toleransi. 2, menghindari konflik kepentingan golongan. 3, bijak bermedia sosial. Dan 4 adalah tidak melakukan bullying. Yang kedua ada profesionalisme atau bekerja dengan hati. 1, peka dan empati terhadap perbedaan sikap dan tenang dalam menghadapi konflik. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemudian nilai yang ketiga yaitu sinergi atau memiliki sangka baik dan saling menghormati. Menghormati dan menghargai perbedaan politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kesehatan. Lanjut. Oke, nilai keempat adalah pelayanan, yaitu atau melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan, yaitu tidak membeda-bedakan stakeholder dengan tetap fokus dan bersikap adil dalam memberikan pelayanan. Kemudian nilai yang terakhir adalah kesempurnaan atau mengembangkan inovasi dan kreativitas, yaitu terbuka terhadap informasi yang baru seperti ingin belajar tentang kemajemukan masyarakat. Yang kedua yaitu tidak menghalangi kreativitas yang bernilai tambah bagi kemajuan organisasi. Sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Jadi saya kira cukup ya ini karena nanti saya nggak ada waktu untuk ini. Jadi 4 kelompok ini telah mempresentasikan dengan jelas ringkasan dan penjelasannya ya kelompok 1, 2, 3, 4. Tapi nanti semua hasil presentasinya dikirim ke saya lewat WA Group ya, termasuk yang belum mempresentasikan juga akan saya nilai juga itu. Nah, topik ini yaitu kecerdasan budaya, etika dan etiket ini sangat penting sekali dalam mewarnai mata kuliah budaya Nusantara dan pengembangan kepribadian. Ya. Apalagi nanti etika dan etiketnya nanti kita bahas bareng-bareng, di mana itu sebenarnya etiket-etika ini sudah sangat jelas dan dimengerti ya oleh mahasiswa. Ya. Tapi ini adalah pesan daripada pimpinan STAN bahwa topik ini harus tetap diberikan kepada mahasiswa ya, karena ini penting, karena saudara nanti setelah lulus dan ditempatkan di instansi pemerintah, apakah itu Departemen Keuangan atau kementerian yang lain, dalam rangka mengantisipasi ya apabila saudara ditempatkan di suatu tempat. Nah, misalnya Arayan ini ditempatkan di Palu atau di Aceh ya,
Kan beda itu budayanya. Dan di saat itu sudah beda budayanya, kemudian di kantor itu juga akan beradaptasi dengan orang-orang teman-temannya yang berasal dari tempat lain, sehingga budayanya sangat berbeda. Nah ini ya, dengan saudara mempelajari kecerdasan budaya ini, ya, di mana budaya ini bisa kita kita jelaskan bahwa budaya ini meliputi agama, ya, kemudian suku bangsa, bahasanya, ya, kemudian tingkah laku, kebiasaan-kebiasaan lain itu sangat berbeda sekali dengan budaya masing-masing mahasiswa, ya. Budaya Jawa jelas beda dengan yang di luar Jawa atau sebaliknya, ya. Jadi ini dalam rangka mempersiapkan dan mengantisipasi bila nanti saudara sudah diangkat kemudian ditempatkan di tempat lain, ya, ataupun saudara diangkat tapi tidak ditempatkan tapi di tempat Jakarta misalnya, tetapi kalau saudara nanti promosi jabatan dari staf menjadi kepala seksi, itu mau tidak mau, suka tidak suka, itu pasti akan dipindah ke kantor lain, ya. Ada juga sih promosi di situ ada, kalau yang bersangkutan itu cukup mumpuni, ya, dipertahankan kalau oleh atasannya bisa juga. Tapi kalau kita biasa-biasa dan kita sudah memenuhi syarat dan promosi, biasanya dipindahkan di kantor lain, apakah itu di luar Jawa atau ini pokoknya seluruh Indonesia lah. Dan itu ada batasnya, paling lama 2-3 tahun, saudara akan dipindahkan tempat lain lagi, muter lah, rolling system. Rolling system itu udah jalan, ya. Ada juga sih baru 1 tahun, kemudian ditarik lagi ke pusat, ya. Kalau itu bagus, kenapa nggak mungkin, ya. Bisa juga baru 1 tahun pindah, 2 tahun pindah, bisa ada. Tetapi maksimum itu biasanya 3, ya. 3. Dan kalau sampai di atas 3 tahun saudara nggak pindah, bisa dipertanyakan ke bosnya, Pak, saya sudah 3 tahun, tetapi kok saya belum ada tanda-tanda mau dimutasi. Gitu. Tapi dengan cara baik-baik, jangan nanya, Pak, kenapa saya nggak dipindah? Tambah saudara mau dilempar kemana nanti? Berarti nggak loyal, ya, nggak hormat. Nah, itu yang tujuan kenapa ini topik ini diberikan kepada mahasiswa, ya. Saya kira kalau kecerdasan bahasa saya tidak akan mengulang lagi, kan sudah dijelaskan sejelas-jelasnya oleh para pembawa kelompok tadi. Nah, saya tinggal menjelaskan etika dan etiket dan berikutnya lagi. Tolong ditayangkan di PowerPoint pertama, ya, menyangkut etika. Nah, etika dan etiket ini sekali lagi, ya, etika ini kan artinya moral, ya. Langsung ke etika, ya. Etika itu artinya moral, sedangkan etiket itu sopan santun, ya. Nah, ini penting. Nah, ini apa perbedaan antara etika dan etiket? Etika atau moral, ya, tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan. Tidak hanya itu aja. Memberi norma tentang perbuatan itu sendiri. Etika itu orang tidak boleh mencuri misalnya. Itu sudah menyangkut moral, etika. Tidak boleh mencuri. Berlaku meskipun tidak ada orang lain yang melihat. Etika membutuhkan pengetahuan, kesadaran, bukan sekedar, ya, misalnya gini, saya beri contoh. Ini dari yang paling kecil, ya. Misalkan nanti saudara di kantor. Di kantor
saudara dilengkapi macam-macam perlengkapan di meja kantor itu. Ada kertas, ada alat tulis, ada pembolong gitu ya, terus ada strapless ya. Strapless. Nah, tiba-tiba saudara di rumah nggak ada strapless, ini kan ada beberapa macam strapless, nggak ada orang tahu, saya bawa aja. Itu sudah mulai dari situ sudah menyangkut etika itu. Ya. Membawa pulang peralatan kantor meskipun nilainya nggak seberapa. Apalagi nilainya nggak seberapa, saudara bisa beli. Dengan paling 10.000, 15.000 dapat staples yang bagus. Ya kan? Tapi saudara kantongi terus pulang. Nggak ada orang tahu. Itu menyangkut etika. Dari yang kecil-kecil seperti itu harus kita ingatkan. Itu tidak boleh. Ya. Itu bukan hak kita untuk membawa, itu inventaris kantor. Ya, meskipun kecil. Nah, itu kan banyak, ada 5 biji, saya bawa 1 deh. Itu tetap nggak boleh. Kenapa harus ngambil? Beli aja mampu kok. Ini menyangkut harga diri kita. Apalagi kalau sampai nanti ketahuan diintip oleh temannya. Ya kan? Membawa staples gitu. Aduh, ya, ini menyangkut moral tadi. Itu contohnya seperti itu. Berikutnya etiket adalah ada sopan santun, yaitu tata cara lahiriah yang perlu dilakukan manusia dalam konteks aktivitas tertentu. Tata cara dilakukan jika dilihat oleh orang lain dan tidak harus dilakukan jika tidak dilihat orang lain. Contoh etiket menggunakan mesin ATM dengan mengantri, etiket bertamu dan lain-lain. Jadi saudara dalam pengantrian di ATM cukup panjang ya, nggak boleh dia meskipun ngantrinya itu nggak berderet gitu ya, tiba-tiba nyelonong Anda masuk ini melampaui orang itu, nggak boleh. Itu sopan santun, harus menghargai orang yang sudah mengantri duluan. Meskipun ngantrinya nggak berderet, seolah-olah nggak ngantri, padahal itu ngantri. Ya. Kemudian etiket bertamu. Bertamu kalau pada orang yang sopan, itu kalau yang muslim kan biasanya assalamualaikum, ya kan? Atau yang bukan non-muslim permisi, ya. Begitu orang datang permisi, apa boleh saya ini ketemu dengan bapak ini, dengan ibu ini, kan begitu. Itu etiket. Jadi itulah perbedaannya moral dengan sopan santun. Yaitu sangat saudara, menjadi saudara itu antara etika dan etika itu saudaranya itu. Ya. Next, Pak. Berkali-kali kalau saya baca ini nggak perlu dianukan. Tapi dosko saya, dosen koordinator tetap Bapak harus menjelaskan jelas-jelas ini. Karena ini sekedar mengingatkan kepada mahasiswa, in case kalau saudara nanti sudah menjadi ASN, maka itu perlu diingat-ingat. Ya, tidak boleh ini, tidak boleh. Meskipun ini sudah lazim, ya. Mestinya contohnya ini dikatakan kalau etika kita berada di fasilitas umum, di koridor rumah sakit misalnya. Ya. Usahakan untuk menyapa setiap orang yang berpapasan di koridor rumah sakit. Ya, karena koridor rumah sakit itu kan kecil dan kita berhadapan-hadapan, selamat pagi, kan nggak ada salahnya. Karena yang lewat itu bisa dokter, bisa perawat, bisa saudaranya pasien, ya. Atau saudara lewat di koridor itu seenaknya makan, ya, minum teh kotak, biasanya nggak kenal ini, nggak boleh lagi karena sudah saudara menjadi ASN yang sudah terdidik. Kecuali kalau dia masih mahasiswa, masih inilah, dia nggak ngerti apa-apa, sopan santun nggak ngerti. Harusnya itu juga harus dikasih tahu oleh dosennya juga, gitu. Tidak hanya sekedar kalau yang sudah diangkat pegawai baru melakukan itu, tidak. Menjadi mahasiswa pun juga wajib saudara sudah
mentaati sopan santun, etika, dan lain-lain. Tidak berhenti atau jalan bergerombol yang berakibat menghalangi akses. Namanya koridor itu kan sempit ya. Nanti bergerombol, orang mau lewat susah, ya. Nggak boleh itu. Kemudian di tempat makan, kafe, kantin, ya, tidak berbicara atau mengobrol terlalu keras yang akan mengakibatkan orang lain terganggu. Usahakan agar saat makan tidak bergecak. Ya. Ya, ini karena di tempat umum. Ya, ini contoh etika ya. Next. Nah, kemudian cara berkomunikasi, ya, cara berbicara, komunikasi lisan, ya, menyampaikan keterangan secara benar dan jelas. Ya, bila saudara ketemu orang lain yang nggak kita kenal, kita ngobrol, ya, sampaikan secara benar, jangan berbohong, ya, jelas. Apalagi orang itu ingin memperoleh informasi kepada saudara, berikan informasi yang benar dan jelas. Menulis dengan jelas dan lengkap. Nah, apabila saudara harus mengisi tulisan, laporan, dan lain-lain, isilah dengan jelas dan lengkap. Jangan mengada-ada, jangan membuat hal yang akan menimbulkan masalah. Di dalam suatu seminar atau rapat, harus menjadi pendengar yang baik dan memahami isi pembicaraan. Ya. Jadi jangan ngobrol, jangan itu pokoknya sopan santun dijaga. Mendokumentasikan tulisan dengan tepat dan benar. Nah, nanti saudara menjadi pegawai, apa-apa harus dokumentasi, harus ditaruh di file yang bagus dan ditulis yang benar, yang tepat dan benar, supaya nanti orang lain yang membaca, kan saudara, dokumen itu akan dibaca bukan oleh saudara sendiri tapi oleh orang lain, itu bisa tidak terganggu. Etika komunikasi pada senior yang lebih tinggi, yang lebih kita hormati. Senyum, salam sapa. Selamat pagi Pak, selamat sore Pak, selamat siang Pak. Kayak gitu. Itu harus dilakukan. Itu supaya komunikatif, ya. Berbicara sopan, jelas dan ramah tadi udah. Intonasi suara sesuai tadi udah. Tidak menggunakan bunyi getaran yang tidak perlu. Tidak memotong pembicaraan. Ya, kalau orang lain atau orang lebih senior dari kita lagi bicara, dengarkan dulu, nggak usah dipotong. Ya, nanti setelah itu selesai baru boleh saya tanggapi Pak, boleh saya jawab Pak, kan begitu. Ya. Menggunakan kata sapaan seperti Bapak, Ibu, Dokter, Suster, dan lain-lain. Ya, Bapak bagaimana kabarnya, Ibu bagaimana. Jangan menggunakan kata aku, ya. Aku itu adalah untuk selevelnya atau lebih rendah dari kita. Jadi saya lah atau kami, kalau lebih dari satu kami bisa meminta arahan dari Bapak. Berarti kami itu dan saya dan teman-teman. Saya hanya saya sendiri. Jangan, Pak, aku minta arahan dong. Wah, itu udah nggak sopan lah. Kontak mata mendengarkan aktif. Jadi mata itu harus jadi jangan nunduk gini seolah-olah mata itu nggak diperlihatkan. Ini malah menimbulkan kecurigaan, ya. Mata harus menatap dengan baik. Menjawab singkat jelas, tidak berbelit-belit. Pelanggaran etika atau pelanggaran yang berhubungan dengan perilaku dan moral.
Jadi nanti saudara begitu diangkat di kementerian, saudara akan mendapat seragam biasanya, ya. Paling tidak setahun dua style seragam lah. Nah, kalau kurang nanti bikin sendiri pasti itu. Nah, seragam itu harus pakai secara lengkap, kemudian pakai tanda pengenal dan seterusnya ya. Jadi harus rapi, tidak boleh kotor. Hakiki paling harus kejujuran. Kejujuran itu mutlak yang harus dimiliki oleh semua pegawai. Tidak boleh tidak jujur. Tidak tanggap dalam situasi apapun. Ya, misalnya satu ruangan tiba-tiba ada kawan saudara mengeluh sakit perut dan sakit ini. Saudara nggak boleh